Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi di mata kuliah kewirausahaan. Hari ini pertemuan ke-9, yaitu kita akan bahas mengenai sistem penjualan. Artinya bukan sistem penjualan saja sih, bagaimana cara berbisnis menggunakan teknologi atau kita sebut dengan technopreneur. Nggak bisa kita pungkiri bahwa saat ini itu justru sistem penjualan yang mendongkrak omset untuk perusahaan atau penjualan atau pemasukan untuk perusahaan kita itu lebih banyak justru dari kita penjualan online. Kita nggak bisa memungkiri, kita bisa lihat mal-mal di kota Bandung ada beberapa yang sudah kosong, tidak ada penghuninya, hanya beberapa saja yang buka gitu ya. Itu mungkin dampak dari banyaknya sekarang konsumen yang memang beralih belanja dengan belanja online. Nah, kita akan pelajari bagaimana kita memulai suatu bisnis atau memang sudah mulai bisnis tetapi dengan sistem pemasaran yang lain, yaitu menggunakan media online atau kita sebut dengan bahasanya adalah technopreneur. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke apa sih yang harus dilakukan dalam berbisnis online ini atau technopreneur ini, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan technopreneur. Technopreneur ini adalah implementasi entrepreneurship. Dalam hal ini adalah melakukan penjualan atau promosi dengan menggunakan media online atau internet. Kita memanfaatkan internet dan media online untuk memasarkan atau menjual barang-barang kita. Nah, bahasa ekonominya adalah e-commerce. Nah, ya, e-commerce itu adalah definisinya segala bentuk transaksi perdagangan, baik itu kita jual barang maupun jual jasa dengan menggunakan media elektronik. Jasa bisa menggunakan media elektronik, bisa. Misalnya contoh sekarang sudah banyak itu produk-produk jasa yang memang dijual secara elektronik. Contoh layanan salon di rumah gitu ya, atau layanan jasa membersihkan rumah gitu, itu bisa kita jual gitu ya di e-commerce gitu ya. Jadi segala bentuk transaksi yang menggunakan internet kita sebut dengan e-commerce gitu ya. Kita bisa jual barang maupun jasa. Nah, kenapa kita harus menggunakan e-commerce atau apa sih yang didapat dari e-commerce tersebut? Karena menggunakan internet itu memang mudah gitu ya. Yang pertama, kemudian internet itu adalah menjangkau jaringan publik yang sangat besar. Ya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, nggak mesti kita datang gitu ya di satu tempat gitu ya. Kita bisa merekrut konsumen-konsumen yang tidak hanya di kota kita gitu ya. Selain sekarang internet di Indonesia itu boleh kita katakan murah dibanding zaman dulu gitu ya. Kemudian juga cepat. Dan aksesnya tuh sekarang udah mudah sekali, tinggal kita buka handphone, buka beberapa kalau penyedia jasa e-commerce gitu ya, kita bisa cek itu udah mudah banget. Kemudian menggunakan data elektronik sebagai media penyampaian pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik, analog maupun digital. Jadi itu yang ditawarkan internet kepada manusia. Sekarang ini dari yang anak kecil maupun sudah dewasa itu sudah mahir gitu dengan internet ya. Jadi kita tidak bisa, sepertinya kita tidak bisa hidup tanpa internet gitu. Baik. Kemudian dalam e-commerce kita juga melakukan klasifikasi. Ada 3 klasifikasi dalam e-commerce. Yang pertama adalah B2B. Ya, B2B itu adalah business to business. Artinya sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. Jadi misalnya antara jadi perusahaan yang paling besar kemudian menjual ke distributor. Itu artinya yang untuk dilakukan untuk bisnis lagi. Jadi menjual lagi, jadi business to business. Itu klasifikasi e-commerce adalah B2B kita sebut. Kemudian ada juga B2C, business to customer, artinya ketika kita menjual langsung ke customernya. Jadi transaksi antar pihak yang menawarkan barang dan jasa dengan pihak pembeli langsung menggunakan media internet dan langsung ke pembelinya. Kemudian ada klasifikasi e-commerce lainnya dulu C2C, customer to customer atau transaksi antar customer. Jadi contoh ini di sini misalnya begini. Saya bukan penjual, tetapi saya pengen ganti gadget saya.
Nah, gadget saya tuh pengen saya jual gitu ya. Bagaimana caranya sekarang? Ya udah, kita tawarkan dari pakai media sosial kita, kemudian kita jual dan kemudian kita ganti gadget kita. Jadi nggak niat jualan, tetapi kita menjual barang-barang yang memang sudah kita tidak pakai gitu ya. Atau banyak sekali orang-orang yang melakukan pre-love, artinya barang-barang yang dia sudah tidak pakai lagi tapi masih layak dan masih bagus, kemudian kita jual gitu, nggak niat jualan. Nah, itu adalah kita sebut dengan klasifikasi di e-commerce-nya adalah C2C, konsumen to konsumen. Nah, tentu e-commerce ini punya dampak terhadap bisnis kita. Yang pertama dampaknya adalah memudahkan promosi. Tadi saya bilang, lewat internet, lewat media online, itu tidak terhalang ruang dan waktu, kapanpun gitu ya. Kita bisa jam berapapun. Kalau toko mungkin ada tutupnya gitu ya, jam 10 malam tutup gitu ya, di mall tutup jam 10. Kalau kita sekarang mau jam berapapun buka handphone udah bisa langsung bertransaksi, walaupun mungkin tetap di prosesnya besoknya gitu ya, tetapi kita bisa memilih barang gitu ya, bisa melakukan check out itu jam berapapun, dan kemudian promosinya juga tersebarnya luas gitu, tidak hanya di satu segmen pasar saja atau di satu kota saja. Itu memudahkan promosi. Yang kedua adalah menciptakan saluran distribusi yang luas ya, karena nggak perlu jalan-jalan gitu ya, kita tinggal upload saja barang-barang kita jual, dilihat oleh konsumen, distribusi kita luas gitu. Yang ketiga adalah memberikan penghematan secara signifikan. Kenapa? Karena kita tidak usah lagi istilahnya menyewa gedung atau menyewa tempat untuk berjualan gitu ya, atau menyewa gudang gitu, nggak perlu. Karena apa? Kita cuma tinggal ambil foto-foto gitu, contoh barang, upload di media sosial, dan gudangnya ada di media sosial yang tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak gitu. Efisiensi waktu jelas gitu ya, kapanpun, maksudnya 24 jam toko kita buka, walaupun di prosesnya besoknya, tetapi lebih mudah gitu ya. Layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, ya itu juga merupakan dampak e-commerce terhadap bisnis gitu ya. Jadi kalau kita memang tidak suka tuh nggak mesti pergi dulu, kita bisa langsung tiktokan gitu sama, tiktokan tuh artinya kita bisa langsung ngobrol gitu sama tokonya kalau kita tidak puas gitu ya. Atau kalaupun kita puas, kita kasih testimoni, itu udah kita langsung upload aja gitu di e-commerce-nya. Memfasilitasi mass customization. Jadi kita misalnya kalau mau jual barang lebih dari maksudnya lebih dari beberapa jenis gitu, itu bisa difasilitasi dengan e-commerce tersebut. Memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising. Jadi ketika misalnya kita mau promosikan barang nih, sekarang banyak banget ya, kalau misalnya mahasiswa kita tuh sekarang saya sering lihat tuh di TikTok gitu, ada direct advertisingnya, dia pakai baju yang dia jual, kemudian dia dia promosikan dengan sampai detail banget gitu ya. Itu direct advertising gitu. Jadi orang langsung percaya gitu, karena diperlihatkan gitu ya, langsung lewat media online. Kemudian juga kalau ada pertanyaan langsung dijawab gitu oleh penjualnya, sehingga itu memudahkan aplikasi direct advertising. Oke. Kemudian dampak e-commerce terhadap praktek bisnis lainnya adalah menghadirkan pasar maya atau virtual. Kita tidak bisa pungkiri bahwa media online itu sekarang lebih menjanjikan gitu ya, menghadirkan pasar mayanya atau virtualnya. Baik. Nah, ini sistem pembayaran dalam e-commerce sebenarnya banyak sekali. Kita bisa gunakan kalau orang yang punya kartu kredit, pakai kartu kredit virtual, kita tinggal masukkan data kartu kredit kita, kemudian masukkan 3 digit kalau kita PVP kalau nggak salah bacanya itu. Nah, itu adalah untuk approval bahwa kita menggunakan kartu kredit untuk berbelanja gitu. Atau bisa kita menggunakan electronic card, itu biasa bawa ATM, bawa kartu kreditnya digesek nih gitu ya. Atau bisa kita menggunakan sekarang wireless payment via transfer, mobile banking, atau sekarang kita nggak perlu bawa, kalau misalnya belanja gitu nggak perlu bawa dompet, bawa e-card, tinggal buka handphone pakai QRIS gitu ya, sekarang udah gampang. Atau bisa kita gunakan person to person payment, misalnya kalau di luar negeri PayPal tahu ya, kalau di Indonesia itu kayak OVO, GoPay, Dana gitu. Nah, itu memudahkan kita untuk melakukan pembayaran atau sistem pembayaran dalam e-commerce gitu ya. Lalu lintas uangnya itu tidak terlihat lagi dalam bentuk fisik gitu ya, tapi sudah online semua. Sama juga dengan pendistribusian barangnya. Ini saya kasih contoh beberapa produk yang dulunya distribusinya melalui distribusi fisik, kemudian distribusi diganti kalau memang pakai e-commerce menggunakan distribusi digital. Contoh kita beli perangkat lunak.
Misalnya kita mau beli Microsoft Office gitu ya. Kalau dulu kita dapat CD-nya atau dapat flash disk-nya, kemudian kita masukkan, install, masukin 14 14 digit kayak serial number gitu ya. Nah, baru jalan. Nah, kalau sekarang enggak, mereka bisa kalau kita beli Microsoft Office itu mereka minta email kita, kemudian mereka akan mengirimkan 14 digit tadi serial number yang supaya kita bisa aktifkan perangkat lunak yang kita beli gitu ya, kayak tadi Microsoft Office misalnya, atau beli antivirus gitu. Sekarang udah nggak perlu lagi pakai fisiknya, udah banyak tinggal masukkan ya tadi serial number saja gitu. Atau kita misalnya mau beli majalah nih, sekarang ada, dulu masih kita beli gitu majalah, kita pergi ke toko beli majalah gitu ya, beli surat kabar. Kalau sekarang distribusi digitalnya udah, kalau mau beli berbayar ya nanti mereka tinggal ngasih linknya ke kita. Kartu ucapan dulu kita beli ke toko, zaman-zaman saya sih masih ada gitu ya. Terus sekarang tuh udah tinggal di email aja atau beli link ke kartu gitu ya. Gambar dulu pakai kita CD-ROM atau majalah, sekarang kita tinggal unduh. Film dulu kita beli pakai VCD atau DVD atau VHS, kalau VHS zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, kita beli dan sekarang tinggal download atau beli MPEG ya. Bisa kita beli real network juga, QuickTime kayak Netflix gitu, kayak Prime Video gitu kita mau beli. Atau YouTube juga sekarang jualan beli film gitu. Kalau belinya selama setahun berapa ribu, belinya satu film aja berapa gitu ya. Di Netflix kita berlangganan sebulan misalnya berapa, nanti dapat beberapa film. Nah itu distribusi digital gitu ya. Nggak mesti lagi bentuknya VCD. Musik dulu kita belinya pakai CD dan kaset. Nah itu indah banget zaman-zaman dulu seperti, kalau itu sekarang nggak. Kita tinggal beli real audio atau MP3 gitu ya. Banyak banget sekarang platform yang menjual musik digital gitu. Nah, atau lewat ringtone segala macam. Nah, itulah pendistribusian barang kita sekarang sudah banyaknya digital. Ada keuntungan e-commerce, ada. Keuntungan e-commerce kalau bagi corporate atau bagi penjualnya atau bagi pelaku bisnisnya, yang pertama adalah pasarnya udah pasar internasional, nggak nasional lagi. Kita bisa beli barang di luar, atau misalnya orang luar beli barang kita itu udah gampang gitu. Mereka tinggal cek, lihat-lihat di aplikasi atau kita di e-commerce kita. Kemudian ada penghematan biaya operasional tadi, karena tidak usah melakukan promosi, tidak usah sewa tempat, tidak usah buka toko layout yang seperti apa gitu. Kalau sekarang tinggal foto dapat gitu ya. Customisasi massal, jualnya bisa berbagai macam jenis produk gitu. Kemudian berkurangnya kendala inovasi, karena inovasinya tinggal kita membuat foto yang bagus gitu, terus memanage e-commerce kita yang baik, ya sudah e-commerce kita akan bagus. Kemudian digitalisasi proses dan produk, tadi saya sudah bilang ada proses dan produk yang contoh digitalisasi kalau kita beli produk atau jasa. Dan batasan waktu kerja dapat diatasi. Tadi kalau toko kan ada jam office hour-nya gitu, kalau sekarang nggak ada, kapanpun kita bisa belanja. Bagi konsumen, keuntungan e-commerce, akses penuh 24 jam dalam 7 hari. Nggak ada hari libur, kapanpun bisa berbelanja. Kemudian lebih banyak pilihan, kenapa? Kadang ibu-ibu seperti saya itu misalnya mencari di satu platform gitu ya, ada barang yang sama tapi harganya lebih murah, tapi trusted gitu, ya udah kita cari di tempat yang lain, jadi banyak banget, lebih banyak pilihan gitu. Kemudian perbandingan harganya bisa kita lihat langsung di situ, dan kemudian proses pengantaran produknya lebih inovatif, mungkin bisa berupa software kalau kita belinya yang tadi gitu ya. Tapi kalau beli barang ya enggak, tetap proses pengantaran produknya lewat kurir gitu. Bagi masyarakat, praktek kerja yang lebih fleksibel tadi, kapanpun kita bekerja, mau jam berapapun, nggak tergantung sama office hour gitu ya. Ada beberapa memang ada office hournya, tapi kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan kecil ya, itu bisa melakukan fleksibilitas dalam praktek kerjanya gitu. Kemudian terhubungnya masyarakat dengan masyarakat lain karena ada kemudahan dalam akses fasilitas publik. Jadi karena kita bisa berkenalan sama berbagai macam manusia di dunia ini gitu. Kalau bagi masyarakat itu keuntungan dari e-commerce. Kalau kelemahannya ada. Bagi corporate masih ada kita ancaman hacker ya. Nggak bisa dipungkiri, hacker kita tuh masih mengancam untuk e-commerce kita. Makanya ya harus dibuat seaman mungkin, karena di situ kita punya data-data konsumen, mulai dari data-data pribadinya sampai dengan data perbankannya gitu ya. Kemudian bagi korporat itu persaingannya tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena kita bisa langsung lihat strategi strategi perusahaan lain gitu ya.
strategi harga gitu ya, kemudian saling menjatuhkan harga gitu dengan karena kita bisa lihat perusahaan sebelah seperti apa. Itu persaingannya tidak sehat kalau kita memang menggunakan e-commerce. Kemudian masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru. Teknologi kita tahu iPhone baru keluar kemarin 2021, sekarang 2022 akhir sudah keluar yang baru lagi gitu ya. Kompatibilitas teknologinya memang cepat sekali. Itu bagi corporate. Bagi konsumen memang perlu keahlian komputer karena masih ada beberapa seperti kakak saya itu agak gaptek gitu ya untuk belanja di e-commerce, sehingga perlu keahlian komputer. Masih banyak orang-orang yang memang masih menyukai belanja secara konvensional. Kemudian ada biaya tambahan untuk kuota untuk mengakses internet, dan perlu biaya peralatan komputer juga. Sebenarnya nggak pakai komputer, pakai handphone juga bisa sekarang mah gitu ya bagi konsumen gitu. Kemudian resiko bocornya data kita atau privasi kita itu juga merupakan kelemahan dari e-commerce. Berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain itu juga merupakan dampak dari e-commerce. Oleh karena itu sekarang ya kita tidak bisa pungkiri ya, kalau kita kumpul dengan keluarga pasti untuk killing time atau kemudian handphone nggak bisa jauh-jauh dari tempat kita deh, sehingga cara berkomunikasi atau interaksi dengan orang lain agak kurang, sehingga kadang-kadang etikanya gitu ya, etika berbicara atau agak kurang gitu sekarang. Kemudian berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen hanya berinteraksi dengan komputer. Kadang kalau kita beli baju, warnanya gitu kayak kalau dilihat di komputer atau lihat di display handphone tuh kayak bagus banget gitu, tapi ketika datang beda. Atau misalnya bahannya kok kayaknya kalau di komputer tuh bagus, tapi ketika datang malah beda gitu. Itu kadang-kadang itu merupakan gap gitu yang memang harus jadi ketika kita belanja, apalagi kalau berhubungan dengan baju gitu ya, itu harus tahu banget jenis kain seperti apa gitu, terus warna juga, tone warna seperti apa gitu ya, karena memang kalau di gambar itu kadang-kadang menipu gitu ya. Artinya mereka membuat gambar video atau gambar foto itu dengan sebagus mungkin tentunya karena untuk promosi gitu. Kalau bagi masyarakat, kelemahan e-commerce pertama adalah berkurangnya interaksi antar manusia. Ya tadi karena sudah lewat handphone aja, nggak mesti ngobrol gitu. Adanya kesenjangan sosial juga, kemudian adanya sumber daya yang terbuang. Boleh ya kita akui sekarang ada beberapa memang yang digantikan oleh komputer gitu ya, tenaga manusia yang digantikan oleh komputer. Contoh jalan tol aja sekarang udah jarang lah manusianya gitu, semua pakai sendiri otomatis. Nah sekarang juga belanja seperti itu, ada yang sendiri gitu ya, nggak perlu bantuan orang lain, nggak perlu bantuan kasir gitu ya. Kalau di Indonesia masih banyak, kalau di luar udah sendiri-sendiri gitu kalau belanja, sehingga sumber daya manusia harus bersaing dengan komputer gitu. Nah itu dari kelemahan dari e-commerce. Nah, bagaimana sih meningkatkan kualitas e-commerce kita gitu? Yang pertama, kita mesti berikan alasan untuk menggunakan produk ya. Gambarkan manfaat produk yang kita jual atau jasa yang kita jual, kemudian berikan testimoni yang mewakili masing-masing segmen pembeli yang dituju. Testimoni yang baik tentunya. Nah, kalaupun memang misalnya ada keluhan ya segera diselesaikan. Kemudian tawarkan jalur akses untuk customer service dari pilihan akses tersulit hingga termudah dan termurah. Ya karena memang pasti ada komplain gitu ya, nah itu harus diselesaikan. Yang paling sering adalah tampilkan simbol diskon atau potongan harga. Kalau ada tanggal dan bulan yang sama, kayak sekarang 11/11, ya udah saatnya kita memberikan diskon, nah seperti itu. Kemudian tawarkan banyak alat pembayaran yang mudah ya dan aman. Jadi nggak bisa cuman transfer bank doang, misalnya kita pakai virtual account bisa, atau pakai rekening bersama bisa, atau kita ikut di platform yang memang sama-sama menjual gitu ya, lebih aman gitu. Jadi kalau barang kita udah sampai baru ditransfer ke penjualnya gitu. Nah itu. Kemudian lihatlah web pesaing Anda secara rutin, lihat agresi promosi dan peningkatan layanannya atau produknya, ambil manfaatnya gitu. Jadi sering-sering lihat pesaing-pesaing kita gitu, karena memang gampang kalau memang lewat e-commerce itu kita lihat gitu ya, mereka melakukan persaingan, mereka melakukan promosi seperti apa atau strategi bisnis seperti apa, kita bisa adopt gitu. Kemudian berikan ruang keluhan, kritik dan saran. Nah, ketika ada kritik atau ada keluhan, jangan segan-segan untuk mengganti barangnya, karena dari situ timbul trusted, karena kepercayaan konsumen itu merupakan
modal dasar dari e-commerce kita, dari penjualan kredibilitas e-commerce kita tuh ya. Nah, ada tantangan nggak sih kalau kita pakai e-commerce? Ada. Di Indonesia itu tantangannya yang pertama perilaku konsumen. Perilaku konsumen di kita itu masih banyak orang lebih suka belanja offline gitu ya, lebih suka perginya gitu, sehingga yang di online, walaupun misalnya pergi kita cek-cek barang tapi belinya tetap di online gitu ya, itu juga bisa. Tetapi ini bukan tantangan e-commerce di Indonesia. Atau misalnya walaupun belanja online dia tetap ingin kebutuhannya itu terpenuhi, sehingga diperlukan intelligence artificial kalau nggak salah, sehingga kalian merasa nggak kalau kita misalnya contoh lah, kita mengetikkan keinginan kita di salah satu media sosial kita, kemudian secara tidak sengaja kita nggak sadar gitu ya, ternyata misalnya saya suka banget baju tidur. Ketika saya ketik baju tidur gitu ya di e-commerce kita, di media sosial, tiba-tiba ada iklan masuk ke media sosial kita tentang baju tidur itu gitu selama beberapa waktu. Nah itu AI-nya bekerja. Si Asri ini sedang mencari baju tidur nih. Asri ini sedang mencari apa gitu. Tiba-tiba ada aja iklan yang masuk di media sosial kita. Kita perlu AI tentunya ya gitu. Nah, kemudian tantangan e-commerce di Indonesia itu yang kedua logistik. Indonesia itu negara kepulauan, ya jauh lah gitu. Logistik kita masih lumayan mahal gitu ya, biaya kirim kita lumayan mahal kalau ke antar pulau gitu, sehingga ini merupakan tantangan e-commerce di Indonesia. Logistik kita gitu ya, masih negara kepulauan itu memang perlu. Walaupun sekarang sih nggak semahal dulu gitu ya kalau mau ngirim barang, tapi itu masih merupakan salah satu tantangan e-commerce di Indonesia. Yang ketiga, keamanan data atau privasi data, bocornya data juga merupakan tantangan e-commerce di Indonesia ya. Ancaman hacker tadi, dan kemudian sistem pembayaran. Banyak sekali teman-teman atau orang-orang yang memang tidak punya kartu kredit. Kalau di luar negeri tuh kartu kredit tuh, kalau kita belanja di e-commerce di luar tuh kartu kredit sih wajibnya, jarang yang pakai kartu debit gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kartu debit bisa, pakai virtual account bisa. Kemudian GoPay tadi bisa, tapi sekarang GoPay, OVO itu sudah bisa menggantikan kartu kredit gitu ya, kita tinggal tambah saldo saja gitu di situ. Nah, sistem pembayaran juga memang masih merupakan kendala bagi e-commerce di Indonesia gitu ya, karena memang masih banyak orang-orang yang memang belum atau tidak ingin punya kartu kredit gitu ya, sehingga mereka hanya punya kartu debit mungkin, atau mungkin ada teman-teman yang memang tidak punya perbankan sama sekali, sehingga kadang-kadang memang COD-an ya. Kalau COD-an itu bayarnya kadang-kadang ada orang nggak ngerti, ngeklik COD, ketika datang barangnya dia nggak punya uang, nggak mau bayar, terjadi permasalahan. Itu udah banyak sekali gitu ya permasalahan di Indonesia yang mengenai sistem pembayaran tersebut. Nah, itu adalah tantangan e-commerce di Indonesia. Tapi keempat ini sudah ada solusi-solusinya, banyak sekali e-commerce yang menawarkan solusi-solusi tadi, yang kalau logistik yang mungkin bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah gitu, kemudian dengan maskapai, dengan penyedia kurirnya gitu, bekerja sama. Kan kadang ada tuh kalau kita bisa bekerja sama dengan salah satu kurir dengan ongkosnya flat gitu. Nah, itu merupakan salah satu bagaimana kita menghadapi logistik tadi. Kalau perilaku konsumen tadi ada AI juga. Kalau keamanan data dan privasi ya memang itu mau nggak mau kita memang harus mempekerjakan orang-orang yang memang pandai di keamanan data gitu, untuk data-data konsumen yang di e-commerce kita. Kalau sistem pembayaran ya sekarang sudah banyak lah orang-orang yang memang punya sistem membuat sistem pembayaran seperti GoPay tadi gitu, GoPay, OVO yang kayak begitu, Dana, itu sudah banyak sekali di Indonesia. Itu sudah merupakan solusi dari tantangan e-commerce di Indonesia. Saya akan berikan contoh perusahaan e-commerce kalau B2B atau sistemnya business to business. Di sini ada Walmart. Walmart itu kalau di Indonesia itu kayak apa ya? Kalau dulu tuh ada kayak semacam belanja untuk Indogrosir kalau nggak salah, terus kan di Indonesia itu jadi dia belanjanya nggak cuma bisa memfasilitasi belanja satuan, tapi bisa memfasilitasi belanja yang banyak yang untuk dijual lagi gitu di toko-toko mereka gitu. Nah, ini adalah B2B contohnya Walmart ya. Kalau B2C banyak sekali, misalnya kita mau beli komputer nih, ada bineka.com gitu ya, atau misalnya kita mau beli iPhone atau Samsung gitu ya. Kita langsung ke website Samsungnya, mereka memfasilitasi pembelian secara online, itu
C2C. Kalau C2C atau C2B itu juga bisa kita pakai menggunakan ini contoh-contoh perusahaan e-commerce ya. Ada Tokopedia, Lazada, Shopee, ada TikTok Shop gitu ya. Kemudian ada juga di Instagram juga bisa kita jual seperti ini. Sekarang lagi laku di Bandung tuh TikTok Shop kali ya. Nah itu di Bandung yang banyak gitu ya di sini. Ini contoh perusahaan e-commerce di kalau C2C atau C2B. Nah ini media gratis kalau kita mau bikin e-commerce. Kita tinggal bikin akun gratis, Instagram, TikTok gitu ya. Di Facebook juga bisa. Kalau Facebook itu rata-rata pangsa pasarnya mungkin yang umurnya sekarang 45 ke atas kali ya, di tahun 2022 mereka masih menggunakan Facebook. Jadi nggak apa-apa jualan di Facebook gitu. Atau kita bisa bikin blog sendiri gitu ya di WordPress atau Blogspot atau Blogger. Atau di TikTok, kalau TikTok tuh lebih banyak juga. What's that? TikTok itu lebih banyak juga penjualannya. Facebook itu masih ada pangsa pasarnya masih yang umur 45 tahun ke atas di tahun 2022 banyak masih menggunakan Facebook. Kita bisa jualan di Facebook. Kemudian kalau kita membuka e-commerce sendiri bisa juga di Blogger atau WordPress gitu ya. TikTok Shop itu lebih banyak juga dari anak kecil sampai sekarang gitu ya. Shopee gitu ya, TikTok itu kita buka akun di situ gratis yang bisa jualan. Instagram juga bisa kita gunakan untuk jualan. Atau kita bisa menggunakan web pemerintah yang memang bekerja sama untuk memajukan ekonomi mikro, wirausaha gitu ya. Mereka punya platform, kemudian kita masukkan barang-barang kita di situ, ikut jual gitu ya di sarana pemerintah, itu juga ada banyak sekali sekarang. Oke, ini adalah buku yang saya gunakan, ada jurnal e-commerce juga yang saya pakai, kemudian selesai. Nah, ini adalah mata kuliah hari ini mengenai Technopreneur. Biasa kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat link, bisa di komen ya di YouTube. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya yakin kalian lebih pintar daripada saya, sehingga mungkin tentang mengenai Technopreneur ini sudah terbiasa. Oke, sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.